Nasib Sial Seorang Badut, naskah monolog karya Agus Nur. Musik yang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut, atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan, atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul satu sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut. Bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut, tapi nanti saat mulai berbicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian, atau muncul dengan sepeda roda satu atau melakukan atraksi hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimasukkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan ini tidak mengundang tawa, tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti. Wajah badut itu makin terlihat kusut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Duduk terpekur seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kocak. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon adalah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, di penjara hanya karena membawa lelucon, yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempa seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kamu berteriak marah, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tidak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Mendengus dan geleng-geleng. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang, orang sepertinya sering bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan ayat-ayat yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya juga badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Nah kalau sekarang, pelawak saja kalah, lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup lalu mendekati. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Ingin mau minum apa atau mau makan? Kamu gak haus, gak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu bicara kepada penonton. Ya datang pacar saya. Loh, jangan terus ngejek begitu.
Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar, ya gitu. Tapi nggak pacar saya, namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu mau menemani saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen ya, saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang, seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar, ia sudah ada di ujung kursi panjang itu. Dan akhirnya terjatuh, tergelimbang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celinguan, melihat sekeliling. Raisa, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak. Kadang di antara tangisnya ia terlihat terkekeh pedih. Sembari nangis tangisnya, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara teknik ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian yang lebih necis. Sepertinya telah berubah menjadi orang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejadian-kejadian yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan parlindi. Ini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, cuma yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya yang mendidikan jari seperti ini. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah seseorang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pantas, yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau menipu susu kamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian kandadani menjadi necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa-apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang, pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sayangnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Tetapi saya menjadi badut. Saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengulur-ulurkan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema, makin keras dan antusias.
Badut itu berdiri di atas meja memandang sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang mengeluhkannya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriakan-teriakan pemujaan. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin bertambah keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya perlahan padam.